Akhirnya kami tahu ada begitu banyak Tuhan, ada begitu banyak Allah yang dipercaya, yang disembah oleh bangsa-bangsa. Namun kami bersyukur kepadamu, kami boleh menyembah kepada Allah, kepada Tuhan kami yang telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan maut telah dikalahkan. Kemudian dia juga menampakkan diri kepada kami, naik ke surga dan hidup untuk selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kami punya Allah yang hidup untuk selama-lamanya, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang kami tunggu kedatangannya untuk menyelamatkan kami sebagai para pengikut-pengikut Engkau. Pagi yang indah, berbicaralah untuk kami ya Tuhan, sehingga lewat kebenaran firman-Mu, iman percaya kami semakin diteguhkan. Firman-Mu menuntun setiap langkah kaki kami, hingga lewat apa yang kami lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya firman Tuhan yang hari ini datang kepada kami tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sepulang dari tempat ini, kami beroleh berkat yang luar biasa. Oleh karena itu Bapa, berbicaralah untuk kami. Kami siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Monyet, biadab, seenak perutmu sendiri, engkau ambil nama Allah masuk di dalam Bible-mu. Ini adalah sebagian narasi yang dilontarkan, diucapkan oleh seorang apologet Islam yang bukan hanya muda, tapi saya bilang orang ini ganteng. Yang hari ini lagi naik daun di media sosial. Beliau biasa disebut, suka dipanggil dengan panggilan akrabnya sebagai Bang Suma. Beliau merasa nggak nyaman kalau nama Allah yang ada di dalam Al-Quran itu juga tercetak ada di dalam Alkitabnya orang Kristen. Sepertinya orang Kristen itu sengaja menjiplak, mengambil kata Allah. Bapak Ibu, Bang Suma ini masih muda, saya memaklumi, butuh belajar banyak, bukan cuma suara yang menggelegar saja, yang meyakinkan pendengarnya, tetapi keilmuannya itu harus ditambah, supaya apa yang dikatakan itu punya bobot, punya kebenaran. Mengapa saya katakan demikian? Karena ternyata kata Allah itu bukan dari bahasa Arab. Kata Allah berasal dari bahasa Ibrani. Dan aksen atau logat yang selama ini Anda dengar, mereka menyebut Allah. Itu adalah logat aksen orang Ibrani. Untuk itu, sebelum kita masuk lebih dalam, dengan judul khotbah saya yang berjudul Tuhannya Berbeda, tidak semua agama bisa selamat. Kita tonton dulu video dengan narasi Bang Suma. Bang Zuma cuma modal suara ngegas buat menutupi ketidaktahuannya. Dan modal ngeklaim tanpa dasar ilmu yang benar, hati-hati bisa menyesatkan pengikutnya sendiri.
Sebaiknya belajar dulu dari para seniornya. Nah, tonton video Profesor Buya Syakur, ternyata bahwa kata Allah itu berasal dari bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Ayo like dan komen di video ini untuk meluruskan. Emang kau di posisi yang dienakkan sekarang ini, monyet biadab. Karena kau seenak perutmu menggunakan nama Allah di dalam Bibalmu. Giliran kami kemudian angkat bicara, penghujat, penista. Kalian yang main dengan api, kalian yang nyenggol duluan. Kitab kalian dicetak untuk menghujat kami, paham? Mengatakan Yesus bukan Isa. Tapi terjemahan pertama masuk ke Indonesia yang digunakan itu nama Isa, bukan nama Yesus, biadab. Dan jangan kau pancing-pancing kami, ha? Dah puluhan tahun sejak Bibalmu meminjakkan kaki di Indonesia, Bibalmu sudah mengambil nama Allah dan menunjukkan itu hinaan kepada Tuhan kami, paham? Kan nama Allah saja masih belum ada yang jelas. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, Allah. Ya, itu hamzahnya saja nggak dibaca fathah, rata-rata dibaca o. Allah, bukan Allah dong. Allah bukan Allah, dan bukan Allah, dan juga bukan Allah. Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Kok jadinya Allah? Kok sengaunya pakai O? Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Allah. Nah, lalu setelah namanya itu Allah, di agama-agama yang lain, agama yang samawi, agama langit, ini Tuhan mereka namanya juga ya Allah juga. Kan gitu persoalannya. Lalu Allah itu apa? Nah, itu juga disebut dengan Ismul A'zam. Selain itu namanya Asmaul Husna. Dibedakan karena Ism Azam itu Ismul Zat, namanya Allah. Kalau Rahman itu sifat, namanya Asmaul Husna. Lalu Asmaul Husna sendiri itu hanya 99, tetapi asmanya Allah tak terhingga. Apapun kalau awal dengan Maha, ya sudah bisa jadi sifatnya Allah. Bang Zuma cuma modal suara ngegas buat menutupi ketidaktahuannya. Dan modal ngeklaim tanpa dasar ilmu yang benar, hati-hati bisa menyesatkan pengikutnya sendiri. Sebaiknya belajar dulu dari para seniornya. Nah, tonton video Profesor Buya Syakur, ternyata bahwa kata Allah itu berasal dari bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Ayo like dan komen di video ini untuk meluruskan. Bapak Ibu, ini adalah video sanggahan saya yang sudah saya upload masuk di TikTok. Kita ini dinobatkan oleh Yesus Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu sebagai saksi. Jika Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, turun atas kamu, kamu akan diberi kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Kita nggak boleh diem saja ketika kebenaran itu diinjak-injak. Nah, ternyata Profesor Buya Syakur almarhum justru berkata logatnya, aksennya orang bicara Allah itu adalah logat aksen orang Ibrani, dan kata Allah itu berasal dari Ibrani bukan dari Arab. Kalau Arab mesti Allahu. Di dunia ini ada dua agama samawi, agama langit, yang mengakui kitab sucinya adalah wahyu Tuhan, maksudnya begitu, yaitu Kristen dan Islam. Kedua-duanya ngaku Abraham sebagai leluhurnya. Maksudnya perjanjian yang pernah dilakukan oleh Tuhan terhadap Abraham, kita mau ikut tahu, walaupun tidak harus mengikuti. Bapak Ibu, lebih jauh lagi, Bang Zuma itu dengan narasi yang lain, dia bilang, apakah Tuhan kita sama? Tidak, tidak sama.
Tuhanmu mantan mayat. Tuhan kami mulia, bukan makhluk, tidak pernah mati. Lebih baik kau urus apakah Tuhannya Karisteng itu sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Apakah Tuhannya orang Karisteng sama dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah Tuhannya orang Karisteng sama dengan Allahnya Nabi Musa alaihissalam? Apakah Tuhan kita sama? Tidak. Tuhanmu makhluk terkutuk yang mati di atas tiang salib berdasarkan Bible Galatia 3 nomor 13. Camkan itu. Sedangkan Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Gak perlu lagi kau bertanya apakah Tuhan kita sama. Tidak sama. Tuhanmu mantan mayat. Tuhan kami tidak pernah mati karena Tuhan kami bukan makhluk. Tuhanmu manusia. Tuhan kami bukan manusia. Jangan lagi kau bertanya apakah Tuhan kita sama. Tidak. Yang perlu kau selesaikan adalah apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Itu yang perlu kau bahas. Apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah Tuhannya Karisteng sama dengan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam? Jangan kau senggol-senggol nama Allah kami. Nah Bapak Ibu, kita jadi berpikir ketika mereka memang sudah ngomong Tuhannya berbeda, judul khotbah saya juga berkata Tuhannya berbeda, tidak semua agama bisa selamat. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhannya orang Kristen yang mana? Karena kita ngakui Abraham sebagai leluhur kita, otomatis kita mau tahu apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup Abraham. Salah satunya adalah lewat Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai 13. Yaitu lewat sunat. Kejadian 17 saya bacakan mulai ayat 7 sampai 13. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku, Tuhan Guru Besar, dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saudara, pastikan yang mengadakan perjanjian itu adalah Tuhan Sang Pencipta, itu dengan Abraham turun-temurun, tidak kepada bangsa lain. Saudara wong Jawa, wong Cina, Batak, Ambon, Bali yang ada di sini ojo melok-melok. Paham? Walaupun kau juga Kristen, menyembah Tuhannya Abraham, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi perjanjian ini sing tanda tangan dengan meterai darah karena sunat itu Abraham, dan mengikat di dalam daging Abraham turun-temurun, yaitu kepada orang Israel, orang Yahudi, turun-temurun sampai kiamat. Sing lainnya ojo melok-melok. Ayat 8. Kepadamu aku dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lanjut. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Sampai 13. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu
harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Saudara, sekali lagi saya garis bawahi, yang mengadakan perjanjian itu adalah Tuhan dengan Abraham. Dan perjanjian ini mengikat dalam daging Abraham turun-temurun. Berarti Tuhan cuma janji dengan bangsa atau umat yang dipilih oleh Dia, umat pilihan Allah yang namanya Israel saja. Yang lain tidak usah ikut-ikut. Nah saudara, yang punya makna yaitu tanda umat pilihan Allah, tanda perjanjian sunat tadi, yaitu bayi yang berumur 8 tahun, 8 hari, yang lahir di rumahmu, umur 8 hari, bayi umur 8 hari laki-laki harus disunat. Saudara bisa cek di dalam Alkitab kita, Ishak disunat hari ke-8. Yohanes Pembaptis juga hari ke-8, umur 8 hari. Tuhan Yesus 8 hari disunat. Dan orang Israel sampai hari ini bayi laki-laki disunat hari ke-8. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita tidak ikut-ikut. Yang mengadakan perjanjian adalah antara Tuhan dengan Abraham turun-temurun. Kita tidak usah ikut-ikut, walaupun kita ngakui Abraham adalah leluhur kita, bapaknya orang percaya. Ayatnya ada. Kita tayangkan dulu Galatia 2 ayatnya yang ketiga. Ada orang yang namanya Titus melayani Tuhan bersama Rasul Paulus. Akan di situ Galatia 2 ayatnya yang ketiga. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, bukan Yahudi, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Karena apa? Di luar Israel, di luar Yahudi, di luar Abraham dan keturunannya, tidak ikut dalam perjanjian ini. Tidak ada hubungan darah dengan Abraham. Cuma bondo ngakoni tok, iku mbahku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga sunat yang hari ini dilakukan oleh saudara dan saya, yang sunatnya nanti aja kalau sudah lulusan SD mau ke SMP liburnya panjang, silahkan saudara sunat itu. Atau SMA baru sunat, mahasiswa baru sunat, atau menjelang menikah baru sunat. Itu namanya sunat kesehatan. Bukan sunat ini hanya karena diketok kulit katanya terus umat pilihan Allah. Bukan. Yang tidak hari ke-8, bayi umur 8 hari dan bangsa Israel, Yahudi keturunan Abraham, tidak ada makna. Gak usah gaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa sekarang Allahnya Abraham? Kita ngaku.
Abraham ini nenek moyangku, leluhurku. Berarti Abraham nyembah kepada Allah yang mana? Aku ikut. Itulah Allah yang aku sembah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Musa diutus oleh Tuhan. Musa mengadakan dialog dan Musa merasa kebingungan. Bagaimana mungkin aku bisa datang kepada bangsa Israel dan aku bilang, yang utus aku adalah Allahnya nenek moyang kita, Abraham. Apakah cukup aku bisa dipercaya? Terus kalau mereka bertanya, namanya siapa? Aku mesti jawab apa, Tuhan? Saudara, kita lompat langsung Keluaran pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan 15. Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai dengan 15. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku, huruf kecil, kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku, Musa, kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Berarti Musa menyembah kepada siapa? Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Termasuk kita sebagai orang Kristen, turun-temurun nyembahnya itu jelas kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, adalah Allahnya Yakub. Turun-temurun, itulah namaku dan sebutanku. Oleh karena itu orang Kristen di zaman sekarang suka berdoa dilanjutkan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Muncul pertanyaan yang di sana, termasuk yang di kita. Loh kok Yesus? Iya, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang disebut dengan Bapa, itu dia punya nama Yesus. Karyanya nyata di dalam kehidupan Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan kita. Salah satunya dia pun juga adalah Allah yang membawa orang Israel keluar dari Mesir dengan mukjizat bersama Musa belah laut. Saudara, tutup Alkitab kita. Nggak usah pakai Alkitab. Coba cek sejarahnya. Ada nggak peristiwa laut terbelah dan orang Israel berjalan di daratan selamat dari kejaran pasukan tempurnya Firaun? Cek itu aja, tutup Alkitab. Kalau engkel-engkelan soal Alkitab nanti ini palsu dan lain sebagainya, tutup Alkitab. Bicara tentang fakta sejarah yang berlaku untuk semua masyarakat di dunia secara umum. Dia juga adalah Allah yang minta Musa naik ke gunung dan memberikan 10 perintah Allah untuk manusia
dalam alam semesta ini. Dan masih banyak. Buktinya apa? Di dalam hidup saudara dan saya, Anda sering merasakan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub dalam nama Yesus Kristus Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan saudara. Entah saudara sakit, entah saudara punya masalah, entah saudara sedang bersedih, Dia selalu bilang, engkau tidak sendirian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa namanya harus Yesus? Coba kita buka Yohanes 8 ayat 58. Apa yang disabdakan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita? Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Semua orang yang mendengar, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi, mau melempari batu kepada Yesus Kristus Tuhan, dan mereka bilang, mana mungkin, umurmu itu loh belum ada 50 tahun. Mereka hanya melihat kehadiran Yesus dibandingkan oleh Abraham. Secara waktu Abraham datang di dunia lebih dulu. Tetapi inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Artinya, yang menciptakan Abraham itu aku. Walaupun secara kasat mata kamu belum melihat aku ada di dunia, tetapi alam semesta itu aku yang menjadikan semua, sebab Dia bersabda dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Saudara, karena itu saya kepingin lewat khotbah hari ini, saya tuh mengasihi Bang Suma, orang yang ganteng, gagah, suaranya menggelegar. Hati-hati, jangan suka menghujat Yesus. Engkau mantan mayat, engkau adalah manusia terkutuk. Nanti kalau Dia murka, Bang Suma, engkau habis. Seperti dengan ulama-ulama yang lain, habis. Alkitab dikentuti, habis. Terus bilang, kalau Tuhan punya anak bidannya siapa? Habis. Hati-hati, Dia adalah Allah. Kenapa? Kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Dia itu memberikan wahyu setelah Dia naik ke surga, bukan lagi sebagai 100% manusia, tetapi 100% yang adalah ilahi. Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman-Nya. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau engkau dengan tafsirnya kitab suci orang Kristen, Anda tidak paham, yang paling aman supaya Anda selamat, Anda tutup mulut, jangan komen. Termasuk saya tuh tidak berani loh nafsirkan kitab sucinya agama lain, nggak berani saya. Saya maksimalnya bertanya dengan saudara saya yang lain yang mendalami tentang kitab sucinya untuk menimba pengetahuan dan berguru kepada mereka. Saya hormat dengan tafsir mereka, saya hormat dengan kitab suci mereka, saya hormat dengan nabi besar junjungan mereka.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun ketika Alkitab saya, Tuhan saya diobok-obok, saya meluruskan tok tanpa saya harus membalas, karena hanya ada satu agama di dunia ini yang mengajarkan kasihlah musuhmu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nggak ada yang lain. Yang lain pasti ngomong mata ganti mata, gigi ganti gigi, utang nyawa bayar nyawa, kan begitu. Tapi orang Kristen tidak diajarkan demikian. Kasihlah musuhmu, balas kejahatan dengan kebaikan. Itu Kristen, itu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa, Sang pencipta alam semesta. Loh, tapi tadi Pak Roni kan bilang Allahnya Abraham, Allahnya Isa, Allahnya Yakub itu Bapak. Ya. Kok Yesus? Loh, ini loh Yesus bilang, Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayatnya yang ke-30. Dia bilang apa? Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Mungkin kita bisa nggak paham, apalagi orang di luar Kristen bisa nggak paham. Lebih baik nggak usah komen. Sudah terimonen aja. Urusan nanti Kristen itu ternyata salah dan semua masuk neraka, atau Kristen bener semua masuk surga, untungmu apa, rugimu apa? Ndak ono untung ruginya. Wes ndak usah melok-melok. Biarkan aja. Iman orang Kristen itu teguh. Sekali Yesus tetap Yesus. Luar biasa iman orang Kristen itu. Digoyang, kamu adalah Tuhanmu mantan mayat. Yo ben, wong mayat ini hari ketiga dia bangkit. Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Satu tujuannya, untuk membuat dunia itu melek bahwa maut telah dikalahkan oleh Yesus. Dan dia tunjukkan, aku hidup untuk selama-lamanya. Sehingga ketika Yesus hidup untuk selama-lamanya, Dia menjadi juru syafaat para pengikutnya. Dia tidak minta saudara mendoakan. Dia nggak minta dan tidak butuh saudara bela dia. Dia adalah Tuhan. Sudah dihujat apa, kita tidak usah bela. Dia Tuhan. Biar Dia yang beracara. Dia juga tunjukkan satu-satunya jalan menuju ke surga hanya lewat Yesus, tidak ada yang lain. Kenapa? Karena Dia juga satu-satunya juru selamat untuk dunia yang punya hukum dan menjadi hakim satu-satunya, nggak ada yang lain. Yang nanti datang menghakimi orang hidup dan yang mati. Dahsyat Yesus ini. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jangankan kita, jangankan orang di luar Kristen, pasti bingung. Aku dan Bapa satu. Para rasul yang hidup mendampingi Yesus itu pun sempat bingung, dan ditegaskan oleh Yesus Tuhan kita di Yohanes 14 ayat 6 sampai 10. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang nabi pun di zaman sekarang yang berani jamin jalan menuju surga cuma aku. Nggak ada yang berani. Kenapa Yesus berani? Karena Dia yang punya surga dan yang punya neraka. Satu-satunya jalan menuju kepada surga harus lewat aku. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia.
8 sampai 10. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Maksudnya aku dan Bapa satu, tidak terpisahkan. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah Tuhan Sang Pencipta itu adalah roh adanya? Dan tidak seorang pun pernah melihat dia. 1000% saya setuju, 1000% saya aminkan. Tuhan Sang Pencipta adalah roh, adalah zat yang tidak seorang pun manusia pernah melihat dia. Yesus kembali bersabda kepada saudara dan saya, Yohanes pasal 1 ayatnya ke-18. Alkitab kita ini adalah wahyu Tuhan. Saudara uji dengan semua pertanyaan, menjawab. Nesu, tidak bakal orang Kristen marah, tidak. Kenapa? Karena kehebatan, kedahsyatan, kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan adalah terletak pada saat Anda uji dengan semua pertanyaan, firman Tuhan menjawab secara logis, masuk akal. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Yang pernah melihat itu adalah Yesus. Karena apa? Bapa dalam aku dalam Bapa. Dialah yang menyatakannya. Yesus yang ngomong kepada saudara dan saya dan dunia. Gak ono satupun yang pernah melihat Bapa. Tidak ada seorang pun yang telah melihat Sang Pencipta. Aku tok sing lihat. Karena apa? Dia adalah roh. Kenapa kok aku? Karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Tak terpisahkan. Oleh karena itu aku bersabda, aku dan Bapa adalah satu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham ini menyembah kepada Allah yang tunggal loh. Ikut nyembah Tuhan yang Esa. Termasuk Kristen dan Katolik menyembah Tuhan yang Esa. Walaupun di luar sana itu bingung. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, dihitung sama mereka. Loh, kan telu, kan 3. Saudara, Tuhan yang Maha Kuasa mau jadi piro ae, mau jadi berapa saja, kita tidak bisa batasi. Kita tidak bisa batasi. Dia punya nama, dia punya gelar aja. Profesor Buya Sakur tadi bilang apa? Namanya ada 99 gelar namanya. Tapi kalau pribadinya, dia mau jadi berapa? Namanya Maha, pasti bisa. Jangan Tuhan yang Maha Kuasa engkau batasi dengan tafsir pikiranmu. Pasti tidak masuk. Apa yang dikatakan dalam Alkitab? Perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak boleh terpisah. Selalu ada koneksi, gandeng. Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat. Ini Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang bersabda, ya. Yesus Kristus Tuhan kita itu ada tidak secara eksplisit
tidak secara terang-terangan, tidak secara belak-belakan, tetapi tersirat secara implisit dalam perjanjian lama. Ulangan 6 ayatnya yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ini yang ngomong adalah Bapa Sang Pencipta yang tadi kita sebut, kita kenal dalam nama Yesus. Loh kok bisa? Yesus itu baru tertulis secara implisit, tidak belak-belakan dalam perjanjian lama. Iya. Di mana ayatnya kira-kira? Ayatnya ada di dalam Kejadian 1 ayat 26. Saudara lihat itu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah, kata kita ini bukan satu Bapak Ibu. Ini jamak. Bisa saja 2, bisa saja 3. Bisa saja lebih. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Garis bawahi, kita ini bisa-bisa adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru, apakah betul Kristen dan Katolik itu menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa? Sama seperti Abraham menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa? Ya. Markus 12 ayat 28 dan 29. Markus 12 ayat 28 dan 29. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Urusan mereka bingung, ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah biarin, yang penting Kristen tidak bingung ya. Pribadinya boleh berbeda jadi 3, tetapi hakikatnya cuma 1, sama-sama Allah. Lihat di dalam kitab suci ini, Tuhan kalau berfirman, Yesus itu Tuhan kalau berfirman selalu ngomong, dengarlah hai orang Israel. Alkitab ini memang turun untuk orang Israel. Kita itu cuma bondo nunut, ngaku Abraham sebagai leluhur kita. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah saya pelajari isi Alkitab kita ini, saya secara pribadi menyimpulkan bahwa kitab suci kita ini ada 2 perkara yang penting isinya. Yang pertama, Alkitab kita ini adalah ketetapan Tuhan Allah Sang Pencipta untuk mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mulai perjanjian lama sampai baru. Perjanjian lama isinya apa? Nubuat semua nabi yang adalah orang Israel, keturunan Yakub, itu menubuatkan Yesus Kristus Tuhan datang dan menyelamatkan umat manusia. Dunia maksudnya. Kemudian tersaring lagi
bagi mereka yang percaya. Sing ndak percaya ya wis. Mengapa? Karena yang kedua isinya adalah undangan, ajakan Yesus Kristus Tuhan yang bilang kepada dunia, saudara dan saya, ikutlah aku tanpa paksaan. Kamu mau ikut puji Tuhan, ndak, resiko ditanggung penumpang. Bisa karepmu. Sak karepmu. Oleh karena itu Bapak Ibu, akhirnya saya menyimpulkan bahwa karena Tuhannya berbeda-beda, tidak semua agama itu bisa selamat loh. Yang bisa selamat hanyalah umat yang menyembah kepada Tuhan yang benar dan yang hidup untuk selama-lamanya. Tapi hati-hati orang Kristen, kalau engkau tidak setia mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu sehari-hari, belum tentu Kristen juga selamat. Fair kitab suci ini, karena Yesus Kristus Tuhan bilang pada Matius 7, 21, 22, 23. Ini orang yang hebat. Dia bilang apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku itu yang akan diselamatkan. 22, 23. Orang ini protes karena dia merasa dia sudah setia melayani Tuhan. Tuhan, bukankah aku telah memberitakan firman-Mu demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, buat mujizat demi nama-Mu? Tetapi Yesus Kristus Tuhan akan bilang secara terus terang, aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti sejak awal Tuhan tidak punya hubungan. Hanyalah engkau hai pembuat kejahatan. Saudara, harus yang melakukan firman Bapakku yang diselamatkan. Tetapi ada banyak mereka yang juga bisa menghadirkan mukjizat, melakukan hal itu tadi untuk membuat apa? Namanya menjadi populer dan ujung-ujungnya duitnya itu mengalir ke dalam kantong mereka. Itu yang Tuhan bilang, enyahlah engkau hai pembuat kejahatan. Saudara, kita sudah jelas, kita menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mati di atas kayu salib, mantan mayat. Pada hari ketiga dia dibangkitkan kembali, naik ke surga dan hidup untuk selama-lamanya, dan nanti pada hari kiamat dia datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sesama agama langit samawi dengan saudara kita yang di sebelah, mereka jelas bukan nyembah Yesus, tidak sama. Mereka menyembah kepada Allah SWT. Saya tidak berani menerangkan Allah SWT yang seperti apa. Apakah Allah SWT itu ada di dalam Ka'bah, yang di dalam ritual hajinya mereka sengaja berkeliling memutari Ka'bah ini tadi, dan kemudian mencium Hajar Aswad, batu hitam di sudut Ka'bah itu, ataukah di mana Allah SWT itu? Saya nggak tahu. Saya tidak ingin menjelaskan karena saya butuh menimba ilmu dari saudara-saudara Muslim yang lebih memahami saya daripada saya keliru. Tetapi apapun tafsirmu, apapun pandanganmu, saya hormat. Saya tidak protes. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, ketika kita masih sama-sama hidup di dunia, kita mau buktikan Tuhan yang mana yang bisa menyelamatkan, kita tidak bisa. Kenapa? Podo durung pernah ngalami mati. Betul. Kita cuma otot-ototan. Tekku sing paling bener, podo durung pernah mati deh.
Muncul orang yang hari ini kelompok ateis yang pinter-pinter. Mereka ngomong surga ambek neraka yo gak enek, pret. Dia bilang gitu. Padahal kita yakin surga neraka iki enek. Mereka bilang gak ono. Buktinya gimana buktikan? Ndak iso padha-padha urung pernah mati nih. Iya. Nek dikongkon mati dhisik ora gelem. Kata orang Kristen, mati adalah keuntungan, dikon budal dhisik ora gelem. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, paling pada saat kita hidup di dunia, yang bisa kita adu, yang bisa kita buktikan adalah apakah umat beragama, orang Kristen itu memberikan rasa adem, rasa aman, rasa nyaman jadi berkat banyak orang di sekeliling atau tidak. Karena itu akibat dari sebuah ajaran memunculkan hasil perilaku dari umatnya, itu saja. Sedangkan yang lain, apakah mereka bisa menjadi orang yang selalu menjadi berkat untuk orang lain, memberikan rasa aman, nyaman buat orang yang lain atau tidak? Itu karena sebuah ajaran. Hasilnya iki loh. Tapi untuk nanti di surga, buktinya nanti, tapi kita ndak iso ngomongi sing di bumi, begitu loh Bapak Ibu. Kita masuk di sana, nah aku ndek kene, loh koncoku kae sing dhisik ndek medsos kok gak ono, gitu aja. Setelah mati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, cara Yesus Kristus Tuhan menyelamatkan saudara dan saya harus lewat kayu salib. Dia harus mati nebus orang yang percaya kepada dia. Yo ben, gitu loh maksud saya. Tidak usah mbok urusi, tidak usah diprotes, tidak usah dikomentari. Memang gitu, seperti itu caranya dia. Sebab apa? Pengaruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa mengharuskan orang yang punya salah, butuh pengampunan dosa, harus bawa hewan ternak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu harus diulang setiap tahun terus. Karena apa? Utang gak pernah bisa lunas. Sedangkan ketika dia naik ke atas kayu salib, menanggung kutuk dosa hukum Taurat atas saudara dan saya, dia ini adalah anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercela, yang telah mempersembahkan nyawanya buat orang berdosa. Sekali dia mempersembahkan, semua hutang itu sudah dibayar lunas. Saudara tidak perlu bawa domba, lembu, sapi dan lain sebagainya, sudah tidak perlu. Kenapa? Dia sudah menebus. Ya sudah, jangan dikomentari. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu saya menghormati jika agama kepercayaan yang lain punya cara yang lebih hebat. Saya ndak komentar. Yo wis, caramu yo caramu, coroku yo coroku. Nanti saja pembuktiannya, nek podo matine, begitu aja. Tapi yang jelas, iman saya tidak akan tergoyahkan dengan hujatan, dengan cemoohan dari orang-orang yang tidak paham tentang isi Alkitab, bahwa Yesus adalah mantan mayat orang yang terkutuk yang pernah digantung di atas kayu salib. Sekali Yesus, buat orang Kristen tetap Yesus. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Dia. Amin. Kalau pagi ini saudara tidak beribadah, rugi ya? Rugi ya? Pengetahuan itu harus bertambah. Jadi saudara lebih dewasa. Ojo mek katanya ada matahari, ya.
Saudara mendengarkan pada pagi hari ini, saudara diberkati. Saudara lebih mantap ikut Tuhan Yesus. Saudara lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai baru dibuktikan. Saya cuma yel-yelan dok, saudara. Kalau sekarang cuma yel-yelan. Tapi kalau nanti saudara tidak ada yang bisa menolak. Orang kaya, orang miskin, duit, gak ada duit, pasti satu saat akan mengalami apa? Kematian. Pasti saudara, pasti. Nah, sebelum kita menghadapi kematian, diberitahu dan diajar supaya perilaku kita dari hari ke hari menunjukkan kebenaran Tuhan. Kalau hidup kita menunjukkan kebenaran Tuhan, hidup kita akan jadi apa? Berkat. Di kampung ya jadi berkat, di kantor ya jadi berkat, dodolan ya jadi berkat, jualan ya jadi berkat, ngomong sang ngomong tidak pernah menyakitkan hati orang lain. Ngomong sang ngomong menyukakan hati orang lain. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah mendapat pengajaran yang benar. Itu saudara ya. Kalau pagi ini saudara tidak datang, rugi. Saudara jadi orang Kristen kuntek. Ngerti kuntek? Gak bertumbuh. Oh, Kristenannya gak bertumbuh. Sing nyelatu ya suka nyelatu. Sing marah suka. Gak ada kerendahan hati. Kita bisa rendah hati itu karena apa? Kita mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan yang benar. Jadi wong Kristen aja ngamuk. Jangan mudah tersinggung. Ya, karo bojo ya sing apik, sing wedok ya sing apik karo sing lanang ya apik karo sing anak-anak menghormati kedua orang tua. Itu ajarannya firman Tuhan yang diajarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Roni. Matur nuwun.